Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada materi aljabar ya untuk semua mahasiswa atau para pemirsa yang lain ya. Materi aljabar, mata kuliah aljabar, materinya tentang hasil kali dalam ya dalam bilangan real. Eh, Video sebelumnya kita sudah membahas ya hasil kali titik. Hasil dalam real bagian pertama yang tentang hasil kali titik. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, waktu pembahasan video sebelumnya itu khusus di R2 atau R3. Ya. Jadi kalau misalkan ruang vektor itu R3 gitu ya. Nah, di dalam R3 itu ada hasil kali titik ya. Hasil kali titik atau dot product ya. Titik atau dot product. Ya. Jadi misalkan X ya, X itu komponen-komponennya X1, X2, X3, lalu Y komponen-komponennya adalah Y1, Y2, Y3, ya. Ini anggota R3. Maka X ya, titik Y atau hasil kali ya, titik dari vektor X dan vektor Y adalah X1 kali Y1 ditambah X2 dikali Y2 ditambah X3 dikali Y3. Ya, kemarin kita sampai sini ya pada R2 atau R3. Nah, sekarang secara umum untuk ruang Rn, jadi secara umum untuk ruang Rn, ya, untuk ruang Rn, misalkan X-nya itu X1, ya, X2, dan seterusnya sampai Xn, lalu Y-nya Y1, Y2, ya, sampai Yn, ini anggota dari Rn. Maka hasil kali dalam X dot Y atau X titik Y sama dengan X1 dikali Y1 ditambah X2 dikali Y2 ya, dan seterusnya sampai Xn dikali Yn ya. Jadi secara umum di dalam Rn seperti ini. Nah, Rn itu kan ruang vektor ya. Rn itu ruang vektor, atau kita ganti warnanya ya biar kelihatan bahwa ini pembahasan baru. R itu, Rn adalah ruang vektor atas bilangan real, atas lapangan bilangan real, atas lapangan bilangan real R. Nah, Rn kali Rn ini juga ruang vektor. Nah, ini juga ruang vektor atas R juga ya. Atas R juga. Nah, dapat didefinisikan suatu fungsi dilambangkan seperti ini ya, kurung apa ini namanya? Ini kurung ya, Ini fungsi dari Rn kali Rn ke lapangannya. Dengan aturan
ya. Dengan aturan ini, fungsi ini XY sama dengan X1 Y1 ditambah X2 Y2 ya, jadi ditambah seterusnya sampai XN YN. Ya, jadi dapat didefinisikan seperti ini. Ya. Nah, lambang dari kurung ini ya, kurung ini lalu koma ini yang disebut hasil kali dalam. Hasil kali dalam. Ya. Jadi kalau yang tadi ya, yang ini ya, ini adalah hasil kali titik ya. Ini hasil kali titik ya. Kalau ini adalah hasil kali dalam di mana itu merupakan suatu pemetaan ya, yang memetakan dari Rn kali Rn ke R. Ini adalah hasil kali dalam. Ya. Nah, secara umum, ini ya secara umum, jika V itu ruang vektor, ya jadi ruang vektornya itu tidak harus selalu Rn ya, jadi secara umum itu adalah V, katakanlah V ruang vektor, tapi atas lapangannya adalah atas lapangan bilangan real. Ya. Jadi ruang vektornya itu umum ya, tapi lapangannya tetap lapangan bilangan real. Nah, ini dapat dibentuk ya, dapat didefinisikan pemetaan yang sama dengan yang tadi. Ya. Ini atas, tadi atas R ya. Nah, dapat dibentuk ya, atau dapat didefinisikan pemetaan ya ini ya dari V kali V ke R ini secara umum. Ya, jadi secara umum. Nah, definisi dari ini ya ini apa sih namanya? Macam-macam ya, tidak harus selalu seperti ini, macam-macam definisinya, tapi dapat didefinisikan pemetaan dari V kali V ke R tersebut. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan hasil kali dalam ya dari sebuah ruang vektor V. Dari sinilah muncul ya definisi hasil kali dalam ruang vektor V. Hasil definisi ya, definisi hasil kali dalam ruang vektor V. Ya, muncullah definisi ini. Jadi suatu hasil kali dalam ruang vektor V ya atas lapangan bilangan real, atas lapangan bilangan real ya. Ini adalah fungsi, adalah suatu fungsi ya yang dilambangkan dengan ini ya, yaitu dari V kali V ya ke lapangannya, ke R-nya. Sehingga memenuhi aksioma-aksioma ya, sehingga untuk setiap ya atau untuk sembarang
vektor U, V, W anggota V, ya, dan skalar alfa anggota R, ya, berlaku aksioma-aksioma berikut. Berlaku aksioma-aksioma berikut. Ya, jadi kalau secara umum ya suatu pemetaan yang memetakan dari V kali V ke R, ya, dia disebut ruang hasil kali dalam, ya, terhadap ruang vektor V ini, ya, jika memenuhi aksioma berikut. Jadi ada 5 aksioma ini yang harus dipenuhi. Yang pertama, ya, ini, ya, UV sama dengan VU. Jadi dia berlaku apa ini? Ini adalah sifat dari komutatif. Yang kedua, ya, U, ya, V plus W, ya, itu sama dengan UV plus UW. Nah, ini komutatif, ya. Komutatif, yang ini distributif terhadap penjumlahan. Distributif, ya, terhadap penjumlahan. Ya. Lalu ini, ya, sama, ya, nanti ini juga distributif, ya. U plus V W ini sama dengan UW plus PW. Ini juga sama distributif, ya. Distributif, ya. Lalu yang keempat, ini terhadap skalarnya, ya. U alfa V sama dengan alfa U, V, ya, sama dengan alfa U V. Lalu yang kelima, ya, UV itu lebih besar UU, bukan UV, UU, ya. UU itu lebih besar sama dengan 0, ya. Dan UU, ya, sama dengan 0 jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika U sama dengan 0. Jadi harus memenuhi kelima sifat ini untuk memenuhi bahwa dia adalah suatu hasil kali dalam terhadap suatu ruang vektor atas lapangan bilangan real. Ya. Nah, yang tadi didefinisikan, ya, yang hasil kali dalam, ya, dalam Rn, ya, dalam Rn, ya. Tadi kan di dalam Rn, ya, atau kita ganti merah. Di dalam Rn, ya, tadi kan di dalam Rn jika X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, ya. Lalu Y sama dengan Y1, Y2 sampai dengan Yn, ya. Anggota Rn, ya. Maka hasil
kali dalamnya atau ya seperti yang tadi ya, yang ini ya, ya ini, yang ini ya, yang ini kita katakan ini adalah bintang. Ya. Maka hasil kali dalamnya ya definisikan dengan ini, X1, Y1 ditambah X2, Y2 ditambah ya, dan seterusnya sampai Xn, Yn. Apakah bintang ini merupakan hasil kali dalam? Apakah bintang merupakan hasil kali dalam? Hasil kali dalam. Oh ya, hasil kali dalam ini juga disebut inner product ya, hasil kali dalam atau inner product. Kalau hasil kali titik kan dot product, kali ini inner product. Nah, untuk membuktikannya ya, jadi kalau ini kan tadi jelas ya, dia fungsi ya, dari tadi fungsi dari Rn kali Rn ke R gitu ya. Lalu untuk membuktikannya, kita harus buktikan bahwa kelima aksioma ini terpenuhi gitu loh. Ya. Jadi kita ambil ya, misalnya untuk aksioma pertama. Untuk aksioma pertama, ya. Aksioma pertama, ambil ya. Aksioma pertama itu berlakunya hukum komutatif ya. Berlakunya hukum komutatif ya. Ambil X, Y anggota Rn. Gitu ya. Maka inner product XY itu kan berdasarkan definisi X1, Y1 ditambah X2, Y2 ya, dan seterusnya sampai Xn, Yn. Nah, ini kan anggota R kan? Bilangan rasional. Bilangan real ya, bilangan real. Nah, bilangan real itu kan lapangan, jadi berlaku komutatif. Maka ini sama dengan Y1, X1 plus Y2, X2 ya, dan seterusnya sampai Yn, Xn. Nah, ini adalah definisi dari inner product Yx. Jadi, aksioma pertama terpenuhi, gitu ya. Kemudian kita mau membuktikan aksioma kedua. Ini berlakunya hukum distributif ya. Aksioma kedua ya. Ambil sebarang ya. X, Y, Z anggota Rn. Ya. Maka X ya, Y plus Z itu sama dengan ya. Kalau Y plus Z itu kan artinya Y1 plus Z1 ya, komponen-komponennya ya. Lalu Y2 plus Z2 sampai seterusnya Yn, Zn ya. Nah, ini kan artinya apa? Ya. Artinya ini X1 Y1 plus Z1. Ya, inner produknya ya. Kemudian ditambah X2 Y2 plus Z2 ya, dan seterusnya ini sampai Xn Y2 plus Zn gitu. Nah, ini kan sama dengan kalau kita uraikan ya, X1 Y1 ya, ditambah ya, X1 Z1 ya, ditambah X2 Y2 ditambah X2 Z2 ya, dan seterusnya ya sampai di sini Xn
Ini YN ya. XN, YN, XN, YN ditambah XN, ZN. Ya, ini biar rapih kita hapus, diganti YN ya. Diganti YN. Nah, ini diuraikan lagi kan menjadi X1, Y1 ya, ditambah X2, Y2 ya, ditambah dan seterusnya sampai XN, YN ya. Ini kemudian ditambah ya. Ini X1, Z1 ditambah X2, Z2 ya, dan seterusnya sampai XN, ZN ya. Nah, ini adalah apa? Inner product dari XY ya kan, ditambah inner product dari XZ. Ya, jadi di step yang pertama terbukti ya. Nah, silahkan ya dibuktikan sampai aksioma kelima. Ya, aksioma kelima. Ya, jadi nanti terbukti bahwa bintang itu ya, jadi operasi yang tadi bintang itu merupakan inner product. Ya, merupakan inner product. Ya. Nah, sekarang kita ambil ya contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ya. Yang lain. P2X gitu ya. Ini P2X. Ini himpunan polinomial berderajat maksimal 2 ya. Dengan koefisien bilangan real. Jadi ini adalah polinomial ya, berderajat maksimal 2 ya, dengan koefisien bilangan real ya. Polinomial berderajat maksimal 2 dengan koefisien bilangan real ya. Kemudian jika Px ya sama dengan P0 ditambah P1x ya ditambah P2x kuadrat ya, dan Qx sama dengan Q0 ditambah Q1x ditambah Q2x kuadrat. Ini adalah anggota P2x. Ya. Kemudian didefinisikan ya. Didefinisikan ya, PQ ini sama dengan P0 Q0 ditambah P1 Q1 ditambah P2 Q2 ya. Apakah ya, apakah PQ ini ya merupakan inner product? Jadi untuk membuktikannya ya, kita buktikan terpenuhinya aksioma-aksioma dari inner product tersebut.
Ya. Jadi yang pertama itu komutatif ya. Silahkan dibuktikan ya komutatif. Ya. Lalu yang kedua juga distributif ya. Distributif ya. Distributif, yang ketiga juga distributif, silahkan dibuktikan sendiri. Nah, sekarang saya membuktikan aksioma yang keempat. Apa itu aksioma keempat? Ya ini. U alfa V sama dengan ya. Jadi aksioma yang keempat itu ya. Apa tadi di sini? U alfa V. Ya, U alfa V. Ya. Jadi P alfa Q. Nah, P alfa Q itu kan sama dengan P1 plus alfa Q1 ya ditambah P2. Oh, salah. Ya. Ini adalah P1 dikali ya alfa Q1 ditambah P2 kali alfa Q2 ya ditambah P3 alfa kali Q3 ya. Karena ini berderajat maksimal 2 ya. Nah, ini kan bisa ditulis seperti ini. Alfa P1 kali Q1 ditambah alfa P2 dikali Q2 ya ditambah alfa P3 dikali Q3. Nah, ini kan sama dengan ya sama dengan dot product dari inner product dari alfa P dengan I. Ya. Di samping itu ya ini ya, adalah bisa dituliskan seperti ini. Alfanya kita keluarkan P1 Q1 plus Q1 ya. P2 Q2 ya plus P3 Q3 ya. Nah, ini adalah alfa dari inner product P ya. Jadi terbukti yang keempat. Yang kelima ya, silahkan dijadikan sebagai latihan. Oke, demikian ya tentang hasil kali dalam ya atas bilangan real ya, hasil kali dalam real ya atau inner product. Ya, semoga ini mudah dipahami ya. Kita lanjutkan untuk video-video berikutnya ya. Silahkan berlatih ya, berlatih dan berlatih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.